bersama-sama kita melanjutkan pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada alimul kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ala hadin ya wala kulli niyatin shalihah wa ala man yasrafu sallallahu ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila qala wal 'ashiru idza sami'a asy-syaikhu yadhkuru hukman ila an qala Atha radhiyallahu anhu inni la asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa uriyahu min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an wa anhu qala inna ba'da syubani la yatahaddatsu bi haditsin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu min qabli an yulada fa in sa'alahu asy-syaikhu inda syuru'i fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bina'am lima fihi min al-istighna'i 'ani syaikhi fihi wa la yaqulu la lima fihi min al-kadhibi bal yaqulu uhibbu an asma'ahu min asy-syaikh aw an astafidahu minhu. Qala ngendika sapa Athaun Imam Atha radhiyallahu anhu, ini temen setuhune ingsun iku la asma'u teman-teman krungu sapa ingsun al haditha ing hadis minar rajuli saking wong lanang wa ana lan hale utawi ingsun iku a'lamu iku luwih ngerti sapa ingsun bihi kelawan hadis minhu tinimbang rajul fauriyahu atau faurihi mongko gawe ningalaken sapa ingsun ing rajul min nafsi saking awak dhewe ne ingsun ani ing temen setemune ingsun iku la usin iku ora gawe bagus sapa ingsun minhu saking ma sayan ing suwiji-wiji wa anhu lan saking Imam Atha radhiyallahu anhu qala ucap sapa Imam Atha inna ba'da syubani temen setuhune sebagian biro-biro wong nom layat tahaddatsu iku teman-teman cerita sapa ba'du syuban bi haditsin kelawan siji hadis fastami'u mongko ngrungokaken sapa ingsun lahu kedue ba'du syuban ka'ani kaya dene temen setuhune ingsun iku lam asma'hu iku durung krungu sapa ingsun ing hadis walaqad sami'tuhu lan teman-teman krungu sapa ingsun ing iki hadis qabla an yulada ing dalem sadurunge yen to den lahiraken sapa ba'du syubhan. Nah, para hadirin jamaah majelis dzikir Ponpes Taqiyan Al-Mubarak hafizahullah, pada malam hari ini poin atau pelajaran yang kita bahas itu adalah masih tentang adab seorang murid kepada gurunya, di mana ketika seorang guru menceritakan sebuah cerita atau membahas sebuah hukum, ya membicarakan tentang sebuah perkara atau urusan, maka adab dari seorang murid, adab dari seorang guru itu, adab dari seorang murid itu harus diam.
seraya mendengarkan faedah atau mendengarkan ilmu yang didapatkan dari gurunya. Kemudian selanjutnya qala Athaun radhiyallahu anhu, berkata Imam Atha radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innila asma'ul haditsa minar rajuli, sesungguhnya aku mendengar sebuah hadis dari seorang laki-laki atau seorang ulama. Wa ana a'lamu bihi minhu, sementara saya itu lebih tahu dari dirinya. Berkata Imam Atha radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat. Nah, Imam Atha ini ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi Imam Atha bin Abi Rabah, yaitu salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW atau tabi'in. Atau ada seorang ahli sufi yang namanya Atha ibnu Adam, seorang ahli sufi. Apapun itu, qala Atha radhiyallahu anhu, berkata Imam Atha radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innila asma'ul haditsa minar rajuli, sesungguhnya saya pada suatu hari pernah mendengar sebuah hadis dari seorang laki-laki. Wa ana a'lamu bihi minhu, dan jika dilihat saya itu lebih tahu dari orang tadi. Tetapi sikap yang beliau lakukan adalah fa'urihi atau fa'uriyahu, maka saya perlihatkan kepada dirinya min nafsi, dari diriku, annila usinu minhu syai'an, bahwa saya itu tidak bisa apa-apa. Nah, jadi kisah ini ya menceritakan bahwa Imam Atha radhiyallahu anhu pada suatu hari ketika beliau itu mendengar sebuah hadis dari seorang laki-laki, dan ternyata kalau dibandingkan keilmuan yang dimiliki oleh Imam Atha dan orang laki-laki tadi yang membaca sebuah hadis, tidak ada apa-apanya. Tetapi sikap dari Imam Atha itu sendiri adalah pura-pura nggak tahu, adalah pura-pura bego, seakan-akan dia tidak mengetahui apapun. Ya. Fa'urihi min nafsi annila usinu minhu syai'an, dia menceritakan, dia memperlihatkan bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Nah, sikap seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid di hadapan gurunya, terutama ketika murid itu adalah orang yang mengerti, orang yang ahli dalam agama, orang yang menguasai dalam ilmu syariat atau ilmu agama. Nah, sehingga sikap ini harus lebih berhati-hati ketika kita bertemu dengan orang. Bisa jadi ketika kita bertemu dengan orang, dia pura-pura nggak tahu, pura-pura bego, pura-pura bodoh, pura-pura nggak bisa apa-apa, tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang memiliki ilmu yang banyak. Dia memiliki ilmu yang banyak. Nah, tetapi ketika dia itu memiliki sifat yang tawadhu, merendahkan dirinya, tidak menganggap dirinya bahwa dirinya lebih utama, lebih baik daripada orang lain. Nah, sehingga dia menyangka bahwa orang lain itu menganggap dirinya bukanlah apa-apa. Nah, gitu, kita harus lebih berhati-hati. Gitu. Apalagi ketika kita berada di hadapan seorang guru, di mana guru ini menceritakan sebuah cerita, membahas sebuah hukum, ya, menyebutkan sebuah hadis. Nah, maka sebagai seorang murid, sikapnya adalah berpura-pura atau diam, yang tujuannya adalah untuk atau ingin mendapatkan faedah yang baru, ya, mengambil faedah dari gurunya, ingin mendapatkan keberkahan dari gurunya, atau mendapatkan ilmu yang baru. Ya, karena
tidak boleh bagi seorang murid di hadapan gurunya dia menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada guru, ya kan? Dan nanti akan kita bahas dan kita kutip dari kitab An-Nawawiyul Qudsiyah di Qawaid As-Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Syarif. Kemudian beliau melanjutkan wa anhu qala inna ba'da syubban la yatahaddatsu bi haditsin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu min qabli an yulada. Nah, pada suatu hari Imam Atha radhiyallahu taala anhu beliau juga pernah bertemu dengan seorang anak muda. Dan anak muda ini menceritakan sebuah hadis atau meriwayatkan sebuah hadis. Nah, Imam Atha sikapnya sama kayak tadi, fa'astami'u lahu. Maka saya dengan seksama mendengarkan cerita dari pemuda tadi. Ka'anni lam asma'hu, seakan-akan dirinya itu belum pernah mendengar cerita tadi. Nah, ini juga sama sikap dari Imam Atha radhiyallahu taala anhu yang sangat tawadhu. Nah, padahal pada hakikatnya walaqad sami'tuhu min qabli an yulad, aku telah mendengar dirinya, aku telah mendengar hadis tersebut sebelum dia dilahirkan. Nah, ini juga sama, pelajaran yang sama, di mana sikap yang baik bagi seorang yang berilmu, sikap yang bijaksana dari orang yang berilmu itu tidak merasa sombong, tidak merasa dirinya paling hebat, tidak merasa dirinya paling pintar dan lain sebagainya. Apalagi ketika seseorang yang tidak memiliki ilmu tapi dia merasa hebat, merasa pintar, yang merasa paling benar, merasa nomor satu, itu lebih bahaya lagi. Gitu. Orang yang berilmu saja sikapnya tawadhu, orang yang berilmu saja itu rendah diri, orang yang berilmu saja itu tidak menyombongkan dirinya, menomorsatukan dirinya, apalagi orang yang tidak berilmu. Nah, ini kan lebih-lebih. Apa yang disombongkan dari seseorang yang tidak memiliki ilmu, kan gitu. Nah, tetapi sikap dari Imam Atha radhiyallahu anhu itu ya sangat hebat, meskipun beliau adalah orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ketika bertemu dengan seorang pemuda yang membahas sebuah hadis, ya, beliau mendengarkan dengan seksama hadis yang disampaikan oleh pemuda tadi, padahal sudah lama diketahui, gitu. Begitu juga dan begitulah adab dari seorang murid di hadapan gurunya. Nah, ini juga saya akan membahas tentang adab dari seorang murid kepada guru yang masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan barusan tadi. Mengutip dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah ila Qawaid As-Sufiyah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Wahab Syarif, al-muridu yariftiqarahu daiman li ilmi syaikhihi. Di mana murid itu selalu melihat iftiqarahu, kebutuhannya. Iftiqarahu, merasa dia adalah orang yang fakir, orang yang tidak punya, li ilmi syaikhihi, kepada ilmu gurunya. Nah, jadi dari judulnya Syekh Abdul Wahab Syarif ini menjelaskan di mana sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru itu, ya, murid itu tidak boleh merasa pintar, bahkan dia itu menanamkan secara mendalam, sedalam-dalamnya, bahwa dirinya selalu membutuhkan kepada ilmu gurunya. Gitu. Wa min sya'nihi an la yara nafsahu yastaghni an ilmi syaikhihi walau sara syai' min masyayikhil Islam. Bahkan dari tingkah laku dari seorang murid itu alla yara nafsahu, dia tidak melihat dirinya yastaghni an ilmi syaikhihi, tidak butuh kepada ilmu gurunya, walau sara min masyayikhil Islam, walaupun dia sudah menjadi ulama-ulama Islam yang tertinggi. Kenapa? Alasannya
seorang murid di hadapan gurunya tidak boleh tidak boleh atau selalu membutuhkan kepada ilmu gurunya walaupun dirinya itu sangat tinggi dalam bidang ilmu agama. Ya karena fa inna tariqal qaum amrun khassun zaidun ala ulumil zahir. Ya karena ilmu tariqahnya para kaum sufi itu adalah amrun khas, perkara yang khusus. Zaidun ala ulumil zahir, di mana statusnya itu lebih daripada ilmu zahir. Wala yaqdiru ghalibu ashabil ilmi zahir ala izalati syai'in min amradil a'malil batinah. Dan mayoritas para ulama ilmu zahir itu tidak mampu untuk menghilangkan sedikit pun dari penyakit-penyakit yang ada di dalam amal-amal yang sifatnya itu sama. Sehingga beda, karena thariqah sufiyah itu adalah hal yang sangat berbeda. Pandangannya lebih luas daripada pandangan yang dimiliki oleh ulama zahir. Jadi ulama zahir itu apa sih? Kan kita sering mendengar ada ulama zahir, ada ulama batin, ada ulama tasawuf, ada ulama syariat, kan gitu. Jadi kalau ulama syariat itu hanya sekedar pembahasannya itu mengenai hukum, bahwa berwudu sebelum sholat hukumnya adalah wajib. Kemudian zakat hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib. Kemudian berjamaah di masjid di kampung hukumnya adalah fardu kifayah atau sunnah muakkadah sebagaimana pandangan sebagian ulama dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari ilmu zahir, contoh dari ulama zahir. Nah, sementara ulama batin itu adalah ulama-ulama yang dia itu mampu jadi apa perbedaan antara ulama syariat dengan ulama tasawuf dan ulama hakikat? Jadi kalau ulama syariat itu hanya membahas tentang zahir-zahir saja, membahas tentang hukum gitu kan. Kalau berbicara tentang akidah, bahwasanya ya dia hanya membicarakan bahwa akidah itu Allah itu wajib memiliki sifat yang sempurna, wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya. Nah, sementara ahli tasawuf atau ahli thariqah sufiyah itu ya tidak seperti itu. Tetapi yang mereka bahas adalah di bagaimana seseorang itu bisa melepaskan diri dari penyakit-penyakit yang ada di dalam amalnya. Seseorang atau mereka itu bisa mengetahui ketika seseorang beramal melakukan sebuah ibadah, sholat gitu. Di dalam sholat tersebut terdapat penyakit riya misalnya, atau di dalam sholat itu dia menginginkan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika dia berdoanya itu bukan meminta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tetapi yang dia minta ketika berdoa, misalnya dia ingin menjadi orang yang kaya, dia ingin menjadi dia ingin dimasukkan ke dalam surga dan lain sebagainya. Jadi mereka kaum thariqah sufiyah ini yang mengetahui sifat-sifat yang tadi sifatnya sangat samar ya, oleh orang lain tidak bisa diketahui, tapi oleh mereka hal-hal tersebut dapat diketahui dan bahkan bisa memberikan obat, bisa mengobati semua penyakit yang ada di dalam amal-amal kita gitu. Wa innahum la yaquluna lis-sa'ili an hatub ila Allah anha min ghairi bayani tariqi izalatiha. Nah, ketika ahli syariat mengatakan ada seseorang yang ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang ahli maksiat kemudian dia ingin taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang mereka katakan adalah tub ilallahi anha,
Udah kamu tobat aja tobat. Tapi tidak menjelaskan bagaimana cara dari tobat yang sebenarnya. Gitu. Nah, sementara kalau ahli thariqah sufiyah atau kaum sufi, mereka ketika didatangi oleh seseorang yang ingin taubat kepada Allah Ta'ala, mereka itu akan mengatakan akfir min dzikrillahi azza wa jalla, engkau sudah perbanyaklah olehmu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah zikir dan zikirmu itu sangat banyak, yang jadi qalbuka, maka hatimu itu akan menjadi terang. Wa tadhhabu ru'unatu nafsika, dan penyakit-penyakit yang ada dalam dirimu itu akan lenyap. Fahuna katudrikul haqqa wal batil, ketika hatimu sudah bersinar dan penyakit-penyakit yang ada dalam dirimu itu sudah lenyap. Wa ta'rifu annaka, mana tadi? Fahuna katudrikul haqqa wal batil, dari situlah engkau akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ketika engkau sudah mengetahui mana yang benar, maka akan dilaksanakan. Ketika engkau mengetahui mana yang salah, maka akan dijauhi. Nah, begitu kalau ulama ahli thariqah sufiyah seperti itu. Ulama yang benar-benar, tidak hanya sekedar nama, tidak hanya sekedar nama, tetapi seseorang yang ilmu thariqah, ilmu tasawuf itu sudah menyerap, sudah merasuk di dalam hatinya, dalam dirinya. Begitu. Wa ta'rifu annaka mahjubun an rabbika bi 70 alfa hijabin wa tatlubu hayna idzin asy-syaikh talaban daruriyan yu'allimukal adabal khassah bit thariq. Nah, ketika dia sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, yang benar dilaksanakan dan yang salah dijauhi, gitu. Dan dia sudah mengetahui bahwa seseorang ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata terdapat hijab yang begitu banyak. Tidak hanya 10-20, tetapi puluhan ribu. Bahkan di sini disebutkan 70 alfa hijabin, ada 70.000 hijab yang menutup antara dirinya dengan Tuhannya. Gitu. Nah, sehingga dalam keadaan seperti ini, dia sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dia mengetahui bahwa dirinya dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 70.000 hijab, maka dia pasti akan mencari seorang guru talaban daruriyan liyu'allimakal adabal khassah bit thariq, yang guru ini mengajarkan adab-adab yang khusus dalam thariqah. Nah, sehingga dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati atau menembus 70.000 hijab yang berada di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Rajul Tasawuf, beliau mengatakan seseorang itu tidak mungkin pindah dari satu makom kepada makom yang lain. Jadi makom itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak bisa terlepas darinya, tidak bisa berpindah kepada makom yang lain. Nah, misalnya dalam tarikat itu ada banyak makom. Yang pertama adalah taubat, makom taubat, di mana seorang murid itu tidak bisa berpindah dari makom taubat kepada makomul ikhlas sebelum makom itu benar-benar dikuasai, benar-benar tertancap secara mendalam dalam dirinya. Dia tidak bisa berpindah dari makom taubat kepada makom yang ikhlas sebelum makom taubat itu diselesaikan oleh dirinya. Kecuali, kata tadi Syekh Ibnu Ajibah, kecuali jika dia itu memiliki seorang guru mursyid. Ketika dia sudah memiliki seorang guru mursyid yang dia sudah memang benar-benar berpengalaman, mengetahui, menguasai ilmu ma'rifah dan ilmu hakikat, tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi jiwanya itu sudah memang merasakan, karena ilmu thariqah atau ilmu qaum, ilmu tasawuf ini
Ya berbicara tentang ilmu zauq, ilmu rasa, merasakan gitu ya. Dan yang merasakan itu bukan jasadnya, bukan, tapi hati bahkan ruhnya. Nah, guru spiritual atau guru mursyid ini dapat mengangkat seorang murid yang sebenarnya belum pantas untuk pindah dari makom taubat kepada makom ikhlas. Nah, tetapi dengan bantuan dari guru mursyid ini dia bisa itu dengan mudahnya berpindah dari satu makom ke makom yang lain. Begitu juga dengan hijab yang jumlahnya 70.000 tadi, hijab penutup antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaksanakan dengan sendirinya tidak bisa. Kenapa? Ya karena boro-boro dia itu bisa menghilangkan satu hijab dengan dirinya. Dia sadar bahwa dirinya itu memiliki hijab, memiliki penutup yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Orang yang seperti tadi itu sudah bagus. Nah, bagaimana menghilangkannya? Tidak ada cara lain dan sudah tidak ada lagi cara yang lainnya kecuali hanya dengan berguru kepada seorang guru. Dan seorang guru mursyid ini dapat menghilangkan tadi, bisa menaikkan dari satu makom ke makom yang lain meskipun dia belum berhak untuk berpindah dari makom tersebut. Dan yang kedua adalah menghilangkan hijab-hijab, penghalang-penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun hijabnya itu sangatlah banyak. Bisa itu. Kalau memang guru mursyidnya itu adalah benar-benar guru, benar-benar memiliki izin dari gurunya, kemudian dia benar-benar memiliki pengalaman yang luas dalam mengetahui ilmu-ilmu ma'rifat atau ilmu-ilmu hakikat. Kalau tidak, ya susah. Kalau tidak memiliki pengalaman yang demikian itu, ya susah untuk menolong orang lain atau menghilangkan penyakit dari orang lain. Boro-boro menghilangkan penyakit orang lain, penyakit yang ada dalam dirinya sendiri aja belum hilang, itu kan apalagi menghilangkan penyakit yang dimiliki oleh orang lain, gitu. Ya, ibarat seperti dokter. Seseorang yang memiliki SK ibaratnya memiliki SK untuk pengobatan, SK pengobatan ya. Ada orang lain datang, oh kamu penyakit apa? Oh saya batuk gini. Oh kamu penyakitnya apa, masuk angin dan lain sebagainya. Nah, ilmu kedokteran itu dicapai atau dikuasai dengan proses yang begitu lama. Itu prosesnya. Kemudian dari sisi lain biaya untuk menjadi seorang dokter itu juga tidak murah. Nah, tetapi ketika dia sudah lulus, menguasai materi-materi ilmu kedokteran, kemudian dia sudah bisa mempraktekkan ya ilmu tersebut ke dalam dunia nyata, sehingga orang-orang yang sakit itu dapat diketahui penyakit-penyakitnya. Oh, kamu ini penyakit panas dalam. Oh, ini penyakit gula darah. Oh, ini penyakit ini dan itu. Itu kedokteran. Jadi seseorang itu tidak mungkin bisa menjadi seorang dokter kecuali dia sudah pertama mengenyam pendidikan kedokteran, gitu kan? Penguasaan terhadap ilmu kedokteran. Terus yang kedua, dia harus mendapatkan SK dari dari rumah sakit atau apalah, dapatkan SK pokoknya. Nah, dalam ilmu thariqah pun demikian. Seseorang itu tidak bisa menjadi seorang mursyid yang dapat mengobati penyakit hati yang ada dalam diri orang lain kecuali pertama dia itu memiliki SK, ibaratnya mendapatkan izin dari gurunya. Terus yang kedua, dia itu berpengalaman dalam ilmu kemakrifatan. Jadi dia sudah mengetahui penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya sehingga dia mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya. Nah, setelah itu dia memiliki ilmu kemakrifatan yang tinggi. Kemudian ilmu syariatnya juga sudah lumayan cukup untuk
dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian dia juga tadi mendapatkan izin dari gurunya, barulah orang yang seperti ini bisa atau pantas ataupun layak untuk menjadi seorang guru mursyid. Nah, makanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala beliau mengatakan la yang bagi lil fakiri an yajlisa maqam al-irsyad illa idza 'allamahullah ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Seseorang fakir, maksudnya orang yang salik, sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak bisa menjadi seorang mursyid yang dapat mengobati penyakit hati yang ada dalam diri orang lain, kecuali dia itu diberi Allah berupa 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu ulama, ilmunya para ulama, ilmu syariat. Yang kedua adalah hikmatul hukama, dia bisa mengobati, atau dengan kata hikmatul hukama, hikmahnya orang-orang yang ahli hikmah. Tetapi yang dimaksud di sini menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, yang dimaksud adalah dia mampu mengobati hati yang ada dalam, mengobati penyakit hati yang ada dalam dirinya dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga wasiyasatul muluk, siasatnya para raja, maksudnya dia mampu untuk menarik seorang murid atau mengangkat makom murid dari makom yang pertama menuju makom kedua, atau dalam permasalahan ini dia mampu untuk menghilangkan hijab-hijab antara seorang murid dengan Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya segitu banyak, mampu menghilangkan semua hijab itu semua. Nah, barulah ketika seseorang itu diberi 3 ilmu ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baru dia layak untuk menjadi seorang mursyid, gitu. Nah, sehingga kembali pada pembahasan utama, seorang murid yang memiliki, ya, seorang murid yang memiliki banyak penyakit, dia belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dia juga ingin melaksanakan taubat agar taubatnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus mendatangi kepada seorang guru mursyid, dan guru ini mampu menjelaskan kepada dirinya, mengajak dirinya untuk menghilangkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya atau penyakit-penyakit yang ada di dalam amalnya, gitu. Wa taronafsaka lam tasyum min tariqi ahlillahi raihatan min babi hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Wallahu taala